Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dengan materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 bab yang keempat, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Setelah kalian mempelajari bab 4 ini, diharapkan kalian mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian bisa membiasakan perilaku berbagi sebagai penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selanjutnya kalian mampu menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Apakah kalian sudah tahu apa itu zakat? Atau mungkin kalian sudah pernah membayar zakat? Baik, mari kita bahas bersama. Zakat artinya adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sebagaimana firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Apakah ada yang sudah tahu ada berapa macam zakat? Iya, zakat itu ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian, tata cara menunaikan zakat fitrah adalah sebagai berikut. Apakah kalian tahu zakat fitrah itu berupa apa? Iya, zakat fitrah berupa makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah berupa beras yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras. Pertanyaannya, kenapa menggunakan bahan makanan pokok beras? Karena di daerah kita rata-rata bahan makanan pokoknya adalah beras. Adapun kalau di daerah kalian ada bahan makanan pokok selain beras, itu boleh untuk membayar zakat fitrah, semisal gandum, jagung, atau kurma. Kemudian, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, zakat fitrah boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Kemudian, siapakah orang yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, penerima zakat fitrah itu sudah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 8 golongan sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi
Golongan yang paling diutamakan penerima zakat fitrah adalah fakir miskin. Hukumnya membayar zakat fitrah itu adalah wajib. Iya. Selanjutnya kita bahas zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan atau perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga harus dizakati ya, yang sering dikenal zakat profesi. Selanjutnya, siapakah yang wajib membayar zakat? Nah, orang yang wajib membayar zakat antara lain beragama Islam, baligh dan berakal, bebas dari hutang, dan merdeka, bukan budak atau hamba sahaya. Apakah ketentuan harta yang wajib dizakati? Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki ketentuan antara lain cara memperolehnya dengan jalan halal dan baik. Hartanya berkembang, artinya memberi keuntungan bagi pemiliknya. Hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Kemudian mencapai 1 tahun dan mencapai nisab. Nah, selanjutnya, siapakah penerima zakat? Sebagaimana tadi telah disebutkan, penerima zakat sudah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghaimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 9. Dari dalil di atas, maka penerima zakat itu jumlahnya ada 8. Pertama fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, qarim, dan ibnu sabil. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu fakir. Fakir artinya seorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu, ia juga tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat, atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat keimanannya dalam memeluk agama Islam. Yang kelima, riqab, adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan diri
dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dan akan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan, tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanannya tersebut. Demikianlah anak-anakku yang hebat, pembahasan kita tentang zakat. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Dan marilah kita tutup pelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat.